Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita bersyukur kepada Allah hari ini. Kalaupun dihidupkan oleh Allah, Allah kepingin amal ibadah kita semakin berkualitas, atau juga Allah kepingin kita menyegerakan taubat kita kepada Allah SWT, sebagaimana ayat yang dibaca tadi. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, banyak orang bercita-cita untuk masalah hidupnya saja. Padahal sisi dari kehidupan itu yang paling dekat adalah kematian. Gak nyangka orangnya sehat, besok meninggal. Ini yang terjadi dengan tetangga saya sekarang ini. Dari sini ngelayat. Sehat walafiat, habis olahraga. Ada nyesek dikit, bawa rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Jadi jangan mikirkan hidup saja, pikirkan juga mati dan bekalnya. Maka Nabi itu mengajarkan doa jaga-jaga. Mau doa jaga-jaga. Kita nggak tahu kan besok mati apa hidup kita ini. Termasuk saya. Oh, kata adik-adik, oh enggak, saya masih muda. Yang muda banyak juga mati. Maka doa yang diajarkan Nabi di waktu pagi, Allahumma bika asbahna, dengan dirimu aku berada waktu pagiku ya Allah. Jadi menyertakan Allah setiap saat. Wabika amsaina, dari pagi ke sore belum tentu kita hidup. Maka kita minta kepada Allah, sertai aku ya Allah dengan kematianku. Ini yang disebut dengan, kalau disertai Allah menghembuskan nafas terakhir, itu yang disebut dengan husnul khotimah. Kepengen nggak husnul khotimah? Wah, itu kematian yang tertinggi. Saya yang paling takut itu ending kita deh. Ya, tapi mudah-mudahan kita ini ditakdirkan oleh Allah ending kita husnul khotimah. Karena kalau sudah balik begini ini, pertanyaan kubur banyak dengan kita. Pak, saya mati umur 20, banyak nggak pertanyaan kuburnya? Dihitung dulu dari 15, dia balik sampai umur 20, 5 tahun. 5 tahun itu ditanya itu. Kalau 15 ke bawah nggak ditanya. Karena masih anak-anak. Lu anak-anak, kalau kamu sholat waktu anak-anak main-main tuh nggak dicatat itu. Pernah main-main nggak dalam sholat? Waktu kecil? Iyalah, sama dengan saya. Pernah juga main-main. Tapi itu nggak dihitung. Adik-adik perempuan dihitung kapan? Setelah datangnya tanda yang ada pada dirimu, metabolisme tubuhmu berubah, ya, maka disitulah baligmu. Cuman ada perbedaan sedikit, setahun 2 tahun antara perempuan dengan laki-laki. Saya tanya, duluan laki-laki apa duluan perempuan balighnya? Ayo, yang laki-laki. Perempuan. Adik-adik, dulu perempuan apa dulu laki-laki balighnya? Perempuan, benar. Dalam ajaran agama, perempuan itu lebih dulu baligh.
Ditandai dengan kadang perempuan itu datang haid 11 tahun. Murid saya di pondok ngadu dengan saya. Ya saking dekatnya dengan ustadznya. Ustadz, saya udah mandi loh ustadz. Nah saya kan nyambung, ngecun. Kalau kita nggak ngecun, mandi apa? Kalau itu nggak ngecun namanya. Ya kan? Nanya. Oh ya, berarti karena dia waktu maghrib itu nggak sholat. Saya panggil, kenapa nggak sholat? Saya belum mandi Pak Ustadz. Ya, belum mandi artinya umurnya 9 tahun, badannya bongsor. Oh ternyata dia sudah datang pertama kali haidnya. Ada yang 11 tahun tuh perempuan. Ada yang 12, ada yang 13. 13 batasnya deh. Kalau ada perempuan 17 baru haid, itu terlambat. Hati-hati. Jangan-jangan penyakit. Kalau kalian punya anak perempuan, nanti lihat tandanya juga. Untuk memberitahukan, kalau anak sudah haid, sudah mulai kewajiban agama, sudah mulai full kepada dirinya. Kalau laki-laki umur berapa? 15. Kamu baliknya umur berapa? 15 ya? 15 itu agak terlambat, tapi nggak apa-apa, itu normal. Ya. Tapi kalau 9 tahun kecepatan, berarti banyak menghayal. Mohon maaf, hati-hati. Rata-rata laki-laki 15. Ya. Minimalnya 13 tahun. Kelas berapa? SMP kelas berapa tuh? 2. Kelas 2 SMP sudah mulai laki-laki, apalagi kelas 3 sudah mulai masuk balik 15 tahun. Ya. Nah, adik-adik sekalian, makanya kita minta kepada Allah doa yang Nabi ajarkan tadi. Allahumma bika asbahna. Dengan dirimu ya Allah, aku berada di pagiku. Wa bika amsayna, aku menuju soreku ya Allah. Dengan dirimu. Wa bika nahya, dengan dirimu kami ini hidup. Diriku hidup. Wa bika namut, dengan dirimu kematianku. Jadi hidup mati itu, kalau bahasa kita sering sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pasrahkan, jangan nggak dipasrahkan, karena mati nggak tahu. Entah besok, entah lusa. Jangan melihat bapak sehat sekarang nih, Pak Ustadz sehat betul ya. Besok ada nggak kemungkinan mati? Ada nggak? Ada. Saya nggak mungkin mati. Kayaknya merokok masih enak. Nah, saya beritahu ya tanda-tanda akan segera mati. Ada. Nah, kalau ada salah satu tanda dari itu ada dengan kamu, hati-hati. Saya beritahu tandanya. Apa tanda orang mau mati itu? Ada tanda. 1, banyak tidur. Hati-hati kalau jaga toko banyak tidur, hati-hati itu. Nah, mati ini. Ya, lelah dan mengantuk, sering tidur. Kalau usia kalian sering tidur, bahaya. Tapi umur seperti saya, umur seperti Pak Aril. Nah, Pak Aril, ada nggak? Ada ya. Umur Pak Aril, umur saya itu kan berdekatan tuh deh. Umur saya 55, Pak Aril agak tua dikit dari saya. Kalau menurut umur, beliau dulu yang mati. Kalau melihat umur. Tapi kalau melihat ketentuan Allah, boleh jadi kalian dulu yang muda. Betul enggak? Iya kan? Nah, kalau model kami umur 50-an itu, 50 ke 60, umur yang waspada. Kata Nabi, kullu syai' hasadun wa hasadun ummati baina sittin ila sab'in. Jadi Nabi memberi tanda umur. Umur umatku, berhati-hatilah di umur 60 sampai ke 70. Ini umur-umur yang dimana kita banyak meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah dulu laki-laki banyak, apakah dulu perempuan? Istri dulu atau suami dulu? Saya tanya, istri dulu atau suami dulu? Suami dulu.
maka dia bersedia jadi janda. Suami dulu apa istri dulu? Suami dulu. Memang ya, kebanyakan yang meninggal dunia itu laki-laki duluan. Nih, kemudian duluan laki daripada cewek-cewek. Laki-laki duluan. Loh, apa buktinya Pak Ustadz? Banyak janda sekarang ini daripada duda. Udah muda-muda janda. Ya, mudah-mudah janda. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Saya di umur 55 ini, makan nggak kayak di umur 40 ke bawah. Saya tahu persis, nggak lama juga kami ini. Ya adik-adik, kalau biasa makan 2 piring, tahu-tahu drastis setengah piring, nggak mau itu. Hati-hati mau mati tuh. Nafsu makannya sudah berkurang. Nafsu minumnya sudah datang. Mau kasih minum. Ya. Ada perubahan pada diri kita. Yang ketiga tandanya, ya, ada perubahan nafas. Kalau biasanya nafasmu tidak ada kendala, berapa minggu kemudian ada nafas selama seminggu itu, cepatlah ke rumah sakit. Biasanya balik dari rumah sakit langsung almarhum. Ya. Banyak orang kadang-kadang, kamu kan pernah mendapati orang mau meninggal ya. Ini meninggal apa enggak ya? Ini meninggal apa enggak ya? Nanti ada caranya mengetahui orang itu meninggal atau tidak. Jangan kalut. Ya, banyak kalut, udah mati di rumah, dikirim lagi ke rumah sakit. Pas rumah sakit gitu kan, nggak ada lagi bu, jantungnya udah mati lama ini. Ya, karena nggak tahu tanda. Ya. Nah kemudian tanda yang keempat, sering bermimpi dengan orang-orang yang mati lama-lama dulu. Kalau dia sakit sering ngigau, tahu ngigau? Agak orang kebingungan. Jadi kalau ada orang sakit keras sudah ngigau begitu itu tidak lama, tidak lama itu. Ya, tidak lama. Tandanya. Ya. Kemudian yang kelima, tangan dan kakinya sudah mulai terasa dingin. Coba pegang tangan kaki masing-masing. Kalau sudah dingin, awas hati-hati. Tandanya mungkin hari ini juga mati dia. Tapi kalau masih panas, kok dingin? Gimana aku gak dingin? Pucet, utangku banyak. Mau bayar utang ini, ya. Nah, kemudian apalagi yang terakhir adalah frekuensi buang air sudah tidak teratur dan ditandai kalau dia buang hajat besar, ya warnanya hitam, hitam pekat ya, hitam pekat. Kalau semalam makan coklat, keluarnya coklat, ya masih normal. Tapi kalau makannya bubur, ayam, pas keluar paginya hitam pekat, hati-hati, tanda kematian. Ini enggak nakut tidak nih. Jangan mempersiapkan hidup terus. Kawan saya umur 40, rumahnya bagus dibangun. Selesai rumah dibangun, mati. Ada kawan saya menyumbang 200 juta. Kan kalau 200 juta menyumbang tuh kalau dia meninggal kan nggak lagi bayar. Jadi meninggallah dia dari dua bulan minjem 200 juta itu, meninggal dia. Habisan nggak ditagih lagi bank, ditanggung asuransi. Apa kata kawan yang lain? Coba minjem 300 ya untung ya. Kalau tahu mau mati. Padahal mau mati itu mohon maaf adik-adik yang saya hormati. Jangan banyak hidup ini berperkara sama milik orang lain. Kalau ada utang walaupun kecil cepat cicil atau kasih. Kita nggak tahu umur.
Sekalipun 50.000 utang kita, kalau dia nggak ridho, nggak bisa masuk surga. Usahakan masuk surga. Perjalanan ruh itu terhambat. Kalau nggak percaya, matilah yang punya utang. Kalau nggak percaya, ya, jangan punya hutang. Kalau bisa. Sebab di zaman Nabi ada dibawa oleh seorang sahabat namanya Abu Qatadah, bawa jenazah dengan kawan-kawannya. Di hadapan Nabi dia ngomong, ya Rasulullah, sallu alaih. Kalau bahasa kitanya, ya Rasul, sholatkan jenazah ini. Ditanya oleh Nabi, hal tarokat dain, apakah dia punya hutang? Setelah diselidiki, naam ya Rasul, iya. Ada berapa? Salah satu dananir, ada 3 dinar. Uang dinar itu dek, kalau digeramkan dengan emas kita 5 gram ke atas. 5 gram itu 1 gram berapa sekarang emas? Pernah beli? Hah? Tidak tahu ya? Berarti buntu ini. Jarang beli. Pernah beli emas? Berapa segram? 13 ya? 13. Kemarin saya baru beli juga. Belikan anak perempuan. Udah lama, anak udah gadis-gadis baru terbeli untuk anak perempuan. Kenapa apa? Biasanya orang tua itu kan kalau anak mau nikah, mau apa, ya kan? Adalah apa dia ya, pemberian di masa hidup orang tua. Nah itulah hebatnya orang tua itu, mikirkan anak. Kalau anak belum tentu dia mikirkan orang tua, betul nggak? Oh, ngaku ya. Punya orang tua masih kan? Ngirim nggak di kampung? Ada yang dari kampung nggak? Ngirim tuh orang tua. Kalau kamu ngirim tuh orang tua, bagus betul kalian. Luar biasa. Nggak banyak yang dikirim, cuma 500.000 per bulan. Nggak apa-apa. Yang penting ada tanda. Anakku luar biasa. Saya pernah neteskan air mata. Kemarin saya 15 September itu, saya sendiri nggak ingat hari ulang tahun saya. Tahu-tahu anak saya ngajak ke suatu tempat. Udah mereka baru sekongkol. Nah di tempat itu makan, sudah makan. Dia keluarkan hadiah untuk saya. Nangis saya. Ya Allah, nah, duit dari mana? Ada aja Pak, ini Pak. Nah, saking pemberian anak kepada orang tua. Kecil harganya deh. Enggak pula begitu harga yang puluhan juta, enggak. Cuman berapa ratus ribu. Senang kayaknya pemberian anak tuh. Berarti dia ada perhatian dengan kita. Awas hati-hati kalau kamu sudah tua kayak seperti kami ini. Nah, ini kan belum tua betul ya. Ini kan setengah tua ya. Umurmu berapa? 44. 34. Masih muda betul. Ya. Kalau istri masih muda bisa punya anak 7 itu. Ya setahun beranak, setahun beranak. Ada ya kan 2 tahun beranak, 2 tahun beranak, ada juga. Jadi adik-adik sekalian, maka yang harus diwaspadai kan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, tanda-tandanya tadi sudah. Nah, apakah di dalam Al-Quran itu ada doa mengarahkan orang supaya siap-siap mati? Ada. Ada beberapa ayat Quran yang bisa kita baca sebagai rujukan kita untuk mengingat. Satu. Tadi saya baca apa tuh? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat apa tuh? Surat Al-Mulk. Persiapan kita akan meninggal dunia itu apa? Yang pertama, iman tauhid kita tidak terjual kepada keyakinan apapun. Karena kata Nabi, orang mati mengucap la ilaha illallah itu dijamin pasti dia selamat. Tapi kan gak gampang ucap la ilaha illallah. Ada orang mati lagi nyanyi malahan. Sekian lama, mati. Ya, tapi ada yang lagi ngaji meninggal dunia, macam-macam kan? Ada yang lagi ruku meninggal, ada yang sujud meninggal. Ya, coba lihat di YouTube tuh. Ada lagi ngangkat barbel, lalu mau diangkat, udah begini, meninggal. Kita mati itu kata Nabi. Nah, ini pesan Rasul.
Orang meninggal itu sesuai dengan amalnya. Makanya adik-adik, walaupun mulutmu tidak qomat kamit, yang jelas jantungmu, hatimu selalu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Biasakan nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah akbar, Allah akbar. Biasakan nyebut itu walaupun tidak qomat ngamit, hubungkan diri kita dengan Allah, karena nggak tahu napas mana, di kalimat mana kita akan terhenti. Itu tak pernah tahu. Kedua, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Di samping menjaga tauhid kita, tauhid itu penting adik-adik. Tauhid iman itu dijaga. Nah kemudian, karena kita nggak tahu akan kematian, jangan menunda-nunda taubat. Tadi dibaca ayatnya. Jangan nunda taubat. Nantilah aku masih muda insya Allah. Kapan mau pengajian? Nunggu aku pensiun lah. Umur 60, umur 70. Ya, saya banyak ke masjid. 35 mati. 40 mati. Jadi adik-adik sekalian, ya. Yang kedua, mempersiapkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Iman tadi diajak salat, kan? Kalau sering ibadah salat, insya Allah ada kebiasaan-kebiasaan itu. Orang meninggal sesuai dengan apa yang disebutnya, apa yang dizikirkannya, apa yang menjadi amalnya. Itu disebutnya, insya Allah itu yang menghantarkannya. Kita nggak pernah tahu. Sekelas Nabi Yusuf. Tahu Nabi Yusuf ya? Dalam Al-Quran ada surat Yusuf. Surat Yusuf, nama-nama Nabi di Al-Quran. Surat Hud ya, surat Yunus, surat Muhammad, surat Ibrahim. Surat apa lagi? Surat Musa ada nggak? Nggak ada kan? Tapi kisah Nabi Musa banyak. Dalam surat Yusuf ayat 101 ada doa, dikit doa itu, tapi amalkan. Catat ya, 101 surat Yusuf, catat oleh kalian. Ya, sudah sholat baca. Ya. Apa bunyinya? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Wafatkan diriku sebagai seorang muslim, kumpulkan ruhku dengan orang yang soleh. Jadi kumpulan kita ini nanti menjadi saksi. Mati saya, mati kalian. Tapi dalam keadaan soleh, ruh itu bertemu. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Surat Yusuf itu adik-adik banyak ditanya oleh ibu-ibu pengajian saya. Ustaz, kalau kami baca surat Yusuf itu katanya anak kami tampan kayak Nabi Yusuf. Kalau lagi hamil, sering baca surat Yusuf. Katanya anak kami tampan kayak Nabi Yusuf. Apa benar Pak Ustaz? Saya katakan belum tentu, lihat dulu bapaknya. Saya bilang. Kalau bapaknya hitam, maknya hitam, baca 10 kali surat Yusuf, ya hitam itulah. Kalau mak hitam, bapak hitam, anak putih, ketukar itu. Ini anak siapa? Cobalah, adik-adik, kamu pulang ke rumah, orang tuamu masih ada misalnya. Kamu bandingkan, kalau nggak mirip bapak, mirip emak. Kalau mirip tetangga, bahaya. Ada anak pertama saya, anak gadis saya, yang kemarin saya bawa juga. Ya, saya ini Pak, pis papa. Iyalah, karena yang kalau nggak pis mamamu, ya pis papa. Kami join itu. Dua itu. Ya, pasti itu. Ya. Kalau mirip yang lain itu bahaya. Atau Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Wafatkan diriku ya Allah sebagai seorang muslim, kumpulkan ruhku dengan orang soleh. Jadi sudah sholat, amalan. Ya kita nggak tahu kan persiapan baca ini. Kamu buka aja surat Yusuf 101, surat Yusuf 101, kamu amalin saja.
Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Itu satu, surat Yusuf 101. Dua, yang harus sering dibaca. Ya, karena memang di Quran ini dibaca semua, adik-adik. Utamakan membaca tabarok. Loh, kenapa Pak amalan tabarok? Surat tabarok itu surat di mana seseorang masuk ke dalam kubur, dia baca